Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam pertemuan kali ini tentang menghitung perhitungan pendapatan nasional dengan 3 konsep. Minggu lalu, adik-adikku sekalian yang di kelas 11 IPS yang saya ajar, minggu lalu kita telah menghitung pendapatan nasional dengan 7 konsep. Kita telah belajar dan memberikan kuis kepada adik-adikku sekalian. Nah, minggu ini kita akan menggunakan metode perhitungan pendapatan nasional dengan 3 metode, yaitu metode pendekatan pendapatan, metode pendekatan pengeluaran, dan pendekatan produksi. Sebelum kita memberikan contoh kepada adik-adik sekalian, kita akan mengidentifikasi itu bagaimana cara menghitung metode pendekatan pendapatan. Apa itu metode menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan? Di metode pendekatan pendapatan itu diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi, di mana yang memberi sumbangan terhadap faktor produksi tersebut. Nah, itu faktor produksi itu yang kita ketahui di pelajaran kelas 1 itu adalah faktor produksi, yaitu sewa, kemudian upah, laba, dan modal. Itu yang ini. Kemudian kita lihat bagaimana rumusnya. Rumusnya yaitu NI sama dengan pendapatan sewa ditambah pendapatan upah atau gaji ditambah dengan pendapatan bunga ditambah dengan pendapatan laba perusahaan, yang bisa disingkat dengan YP atau profit. Jadi YR itu rent, pendapatan rent, sama weight, YW weight dalam artian upah, Y interest atau bunga. Nah, ini kemudian kita lihat yang metode pendapatan dengan metode pendekatan dengan pengeluaran, yaitu suatu pendekatan di mana menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai pembelian dalam masyarakat, di mana rumusnya ini pendapatan nasional sama dengan konsumsi rumah tangga, pengeluaran rumah tangga, ditambah dengan pengeluaran pemerintah, ditambah dengan investasi, ditambah dengan ekspor dikurangi impor. Itu metode pengeluaran. Jadi konsumsi itu pengeluaran rumah tangga, pemerintah, investasi, total ekspor dikurangi dengan impor. Kemudian yang ketiga, metode pendekatan produksi, di mana diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan berbagai faktor di dalam perekonomian. Nilai tambah di sini adalah selisih antara nilai output dengan nilai input. Selisih antara nilai output dengan nilai input itu yang dikatakan nilai tambah. Oke, kita langsung masuk ke soalnya. Soalnya itu contoh misalnya saya memberikan soal, misalnya diketahui jika misalnya ada data misalnya jika diketahui data misalnya sebagai berikut, bisa kasih contoh pendapatan gaji misalnya sebesar
6.500.000. Kemudian pengeluaran konsumsi misalnya sebesar 13 juta. Kemudian pengeluaran pemerintah misalnya sebesar 17 juta. Misalnya lagi ada, misalnya kasih saya contoh keuntungan perusahaan misalnya sebesar 9 juta. Kemudian saya kasih lagi data bunga modal sebesar 550. Kemudian saya kasih lagi yang diketahui, misalnya data pendapatan sewa. Misalnya saya kasih contoh misalnya 7 juta. Kemudian saya kasih lagi ekspor sebesar misalnya 10 juta. Terus saya kasih impor misalnya sebesar 3.500.000. Contoh yang ditanyakan misalnya dia minta hitunglah pendapatan nasional dengan metode pendekatan pendapatan. Kita hapus dulu. Jelek tulisan saya, kita perbaiki dulu ya supaya jelas. Dengan metode pendekatan pendapatan. Kita mulai kerja. Kita cara menyelesaikannya, karena metode tadi pendekatan saya sudah jelaskan. Itu rumusnya. Kita cari rumusnya tadi sama dengan Y sama dengan YR ditambah weight ditambah YI interest tambah YP profit. Nah, inilah rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Coba kita masukkan. YR itu pendapatan rent atau sewa, berarti diambil dari sini sebesar 7 juta. Kemudian weight yaitu pendapatan upah untuk gaji. Kita lihat pendapatan upah atau gaji,
kita cari di atas, ada ini yang paling pojok atas, diambil dari situ sebesar 6.500.000. Kemudian pendapatan interest atau pendapatan bunga modal diambil dari ini sebesar itu 550. Kita hapus dulu. Tulisan saya jelek. 550. Kemudian kita cari lagi pendapatan profit atau keuntungan perusahaan. Kita lihat di mana ini keuntungan perusahaan. Oh, ternyata ini sebesar 5 juta. Sebesar 9 juta. Oke. 9 juta. Oke, selesai. Tinggal kita hitung berapa jumlah pendapatan nasionalnya. Kita hitung 7 juta ditambah 6.500.000 itu sama juga dengan 13.500. Kemudian ditambah lagi 550 itu 14.050. Kita tambahkan dulu 14.050.000. Kita hapus dulu. 14.050.000 ditambah lagi 9 juta, itu hasilnya sebesar berapa ini? 9 juta, berarti 23.050.000. Inilah pendapatan nasionalnya dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan. Okay. Kalau misalnya berarti ini ekspor impor adalah pengecoh. Kalau misalnya di soal nanti ada seperti ini, berarti ini adalah pengecoh. Karena yang dicari adalah pendekatan pendapatan. Jadi semua ini adalah pengecoh. Untuk mengecoh siswa yang mana yang masuk poin menghitung pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Coba kita cari lagi dengan metode yang kedua. Dengan metode yang kedua kita cari. Ini yang kita cari, ini bagian A. Coba kita cari bagian B-nya, misalnya pertanyaannya hitunglah pendapatan nasional pendapatan nasional dengan metode pendekatan kenapa ini macet?
dengan metode pendekatan pengeluaran. Kita lihat rumus yang kita gunakan dengan metode pengeluaran yang saya jelaskan tadi, yaitu Y. Kita selesaikan misalnya penyelesaian. Aduh, macet ini, macet anunya. Kita hapus dulu. Kita jawab. Kita cari rumusnya. Rumus sama dengan Y sama dengan menggunakan metode pengeluaran, yaitu C ditambah I tambah G tambah dalam kurung X dikurang N. Kemudian kita masukkan C itu, kita lihat C kita lihat C itu adalah konsumsi rumah tangga. Kita lihat di rumus di soal ada konsumsi rumah tangga. Kita periksa, ada ini konsumsi, ini konsumsi, pengeluaran konsumsi berarti 13 juta. Kita cari itu sebesar 13 juta. Macet pentapnya. Tarik dulu kembali ini. 13 juta tambah investasi. Kita cari investasi, pengeluaran sektor perusahaan. Investasi itu apakah ada di atas pengeluaran sektor perusahaan atau istilahnya investasi pengeluaran pemerintah. Kebetulan investasi tidak ada, berarti kalau tidak ada kita kosongkan, anggap misalnya 0, atau bisa juga tidak ditulis 0. Kemudian kita cari lagi pengeluaran pemerintah, kayaknya ada di atas. Kita lihat berapa jumlah pengeluaran pemerintah. Ini 17 juta. Ini ada 17 juta. Kita masukkan misalnya 17 juta ditambah ada ekspornya, ada impornya. Kita lihat lagi ekspor. Kita lihat ekspor 10 juta, impornya 3.500.000. Oke, 10 juta ekspor. 10 juta ekspornya. Kita lihat 10 juta. Kita hapus dulu.
10 juta dikurang tadi berapa tadi, siapa saya lupa, dikurang 3.500.000 impornya, kurang 3 juta kurang 3.500.000. Geser ke sini, 3.500.000. Kita jumlahkan 13 juta ditambah 17 juta itu dapat 30 juta. Itu 30 juta. Kita tarik naik. Saya hapus dulu. Itu 30 juta. Kemudian 10 juta dikurangi 3.500.000 itu kita tambah 6.500.000. 10 juta dikurang 3.500.000 dapat 6.500.000. Kemudian hasilnya itu sebesar 36 hapus 36.500. Inilah pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Hasilnya. Itulah tadi cara menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan pengeluaran. Untuk metode produksi, karena waktu sudah habis untuk pembelajaran saya, nanti minggu depan kita lanjutkan ke pembahasan menghitung pendapatan nasional dengan metode produksi. Cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan pada pembelajaran hari ini ada manfaatnya untuk kalian semua, khususnya yang saya ajar di kelas 11 IPS 1 sampai 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.